Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Ratnaningrum, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo, kelas reguler transfer atau RPL dengan NIM 157222033. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji, kepada Ibu Fistra, Ibu Masrullah, dan Ibu Ida atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi hasil dari skripsi saya. Langsung saja, saya akan melakukan presentasi. Skripsi saya berjudul Gambaran Kejadian Komplikasi pada Ibu Hamil dengan Anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Latar belakang, anemia pada ibu hamil jika tidak diatasi segera dapat berdampak buruk bagi ibu dan janin serta meningkatnya AKI dan AKB. WHO menyatakan bahwa anemia defisiensi zat besi lebih umum di negara berkembang, yaitu kurang dari 36% dari 380 juta orang di negara berkembang menderita anemia, sedangkan di negara maju, prevalensi anemia hanya sekitar 8% dari 1,2 miliar orang. Menurut Riskesdas pada tahun 2018, di Indonesia, prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia itu sebesar 48,9% dengan perbandingan 48,2% di perkotaan dan 50,6% di pedesaan. Di Kalimantan Timur, prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 57,5%. Komplikasi yang dapat terjadi akibat anemia itu seperti abortus, KPD, PPI, perdarahan, postpartum, dan BBLR. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana gambaran kejadian komplikasi pada ibu hamil dengan anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru pada tahun 2023. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran kejadian komplikasi pada ibu hamil dengan anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Kemudian tujuan khususnya itu untuk mengetahui gambaran kejadian komplikasi abortus, ketuban pecah dini, kemudian parus prematurus iminen, perdarahan postpartum, BBLR, di Rumah Sakit Balikpapan Baru pada tahun 2023. Tinjauan teorinya itu yang pertama ada anemia adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan konsentrasi Hb. Konsentrasi Hb untuk wanita yang tidak hamil itu 12 gram, kemudian yang hamil 11 gram. Etiologinya itu ada KEK, tingkat kepatuhan ANC, perdarahan akut, infeksi, dan penyakit kronis. Diagnosanya itu bisa dari anemia, dari anamnesa, mudah lelah, mata berkunang-kunang, konsentrasi hilang, anoreksia, sering merasa pusing, dan mual muntah pada hamil muda. Pemeriksaan fisik itu biasanya pucat, lesu, kemudian hiperdinamik, dan letargis. Pemeriksaan laboratorium itu HB-nya kurang dari 11. Tinjauan teorinya selanjutnya yaitu ada anemia fisiologi pada ibu hamil, itu adalah peningkatan volume darah ibu terutama terjadi akibat peningkatan plasma, bukan akibat peningkatan sel darah merah. Wanita hamil ini sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi karena selama hamil ada terjadi hipervolemia. Kemudian faktor-faktor anemia itu ada umur ibu, umur kehamilan, paritas, pekerjaan, kunjungan ANC, KEK, dan tingkat pendidikan. Komplikasi pada anemia itu diantaranya ada abortus, ketuban pecah dini, partus prematurus iminen, perdarahan postpartum, dan BBLR. Kerangka teorinya untuk yang garis-garis putus ini saya tidak melakukan penelitian, tidak dilakukan penelitian. Itu ada faktor risiko anemia ibu hamil, usia ibu hamil, umur kehamilan, paritas, pekerjaan, kunjungan ANC, status KEK, dan tingkat pendidikan. Gejala klinisnya itu cepat lelah, muka pucat, lesu, mata berkunang-kunang, dan dyspepnia, kemudian pusing. Untuk yang saya teliti yaitu ada ibu hamil dengan anemia, dengan komplikasinya abortus, KPD, PPI, perdarahan postpartum, dan BBLR. Untuk kerangka konsepnya, komplikasi pada ibu hamil dengan anemia, yang pertama abortus, kedua KPD, ketiga PPI, keempat perdarahan postpartum, dan yang kelima yaitu BBLR. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, lokasi dan waktu, itu penelitian dilakukan di Rumah Sakit Balikpapan Baru pada tanggal 24 November 2023 sampai dengan Desember 2023. Populasinya seluruh ibu hamil yang mengalami anemia dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2023. Teknik samplingnya menggunakan total sampling. Sampelnya ibu hamil dengan anemia dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 199 responden. Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari rekam medis. Instrumen pengumpulan data berupa formulir, pengumpulan data berupa master tabel. Kemudian cara pengumpulan datanya, studi pendahuluan, pengajuan EC, kemudian pengajuan izin penelitian ke Rumah Sakit Balikpapan baru, selanjutnya melakukan manajemen data. Definisi operasional, variabelnya yaitu anemia dalam kehamilan, kondisi ibu hamil dengan kadar hemoglobin dalam darah ibu kurang dari 11 dilihat dari hasil pemeriksaan kadar yang tercatat dalam rekam medis. Kalau ukurnya semuanya menggunakan nominal, kemudian hasil ukurnya mengalami komplikasi dan tidak mengalami komplikasi, kemudian abortus untuk subvariabelnya, ancaman keguguran atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum usia 20 minggu dilihat dari hasil diagnosa yang tercatat di rekam medis. Hasil ukurnya abortus dan tidak abortus, kalau ukur nominal, kemudian ketuban pecah dini, kondisi ibu saat kandung ketuban pecah sebelum persalinan dilihat dari hasil diagnosa, kemudian hasil ukurnya KPD dan tidak KPD, skala ukurnya nominal, kemudian partus prematurus imminent, kondisi di mana seorang ibu menunjukkan tanda-tanda persalinan selama kehamilan aterem, 20 sampai dengan 37 minggu dilihat dari hasil diagnosa tercatat dalam rekam medis. Diagnosa untuk hasil ukurnya yaitu PPI dan tidak PPI, kemudian skala ukurnya nominal. Kemudian perdarahan postpartum, kondisi ibu yang mengalami perdarahan pasca persalinan lebih dari 500 mili, dilihat dari hasil diagnosa yang tercatat dalam rekam medis. Hasil ukurnya yaitu perdarahan postpartum dan tidak perdarahan postpartum, skala ukurnya nominal, kemudian BBLR, bayi lahir dengan berat badan rendah, kurang dari 250 gram dilihat dari diagnosa yang tercatat di dalam rekam medis. Hasil ukurnya BBLR dan tidak BBLR, skala ukurnya nominal. Untuk karakteristiknya di sini ada umur ibu, umur kehamilan, dan paritas. Hasil dan pembahasan, distribusi frekuensi berdasarkan kejadian komplikasi abortus pada ibu hamil dengan anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan kejadian komplikasi abortus pada ibu hamil dengan anemia sebanyak 19 orang atau 9,5%. Anemia meningkatkan risiko abortus pada ibu hamil. Hal ini disebabkan oleh peran zat besi dalam hematopoiesis atau pembentukan darah dan peningkatan sirkulasi darah disebabkan oleh perubahan hematologi yang berkaitan dengan kehamilan. Sirkulasi darah yang tidak optimal dapat mengganggu perlengketan plasenta dan endometrium sehingga dapat terjadi abortus pada ibu hamil dengan anemia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu hamil dengan anemia yang tidak mengalami abortus sebanyak 180 orang atau 90,5%. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil dengan anemia mayoritas tidak mengalami abortus pada kehamilannya. Anemia merupakan salah satu dari faktor dari ibu yang menyebabkan abortus pada ibu hamil. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian abortus seperti faktor janin, riwayat abortus sebelumnya, kondisi anatomi uterus ibu, kemudian penyakit bawaan ibu, maupun faktor ayah yaitu kelainan kromosom sperma. Distribusi frekuensi berdasarkan kejadian komplikasi ketuban pecah dini pada ibu hamil dengan anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan kejadian komplikasi ketuban pecah dini ini pada ibu hamil dengan anemia sebanyak 29 orang atau 14,6%. Anemia membuat janin tidak dapat menyerap berbagai nutrisi dari ibu, menurunkan kapasitas metabolisme tubuh, serta mengganggu tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Anemia pada ibu hamil dapat menghambat perkembangan selaput ketuban dan lebih rentan mengalami ketuban pecah dini. Pada ibu dengan anemia, kadar hemoglobin, pembawa zat besi dalam darah berkurang, dan beberapa area selaput ketuban menjadi rapuh, menyebabkan kebocoran di area tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 170 ibu hamil yang menderita anemia tidak mengalami ketuban pecah dini atau 85,4%. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil dengan anemia tidak mengalami KPD. Anemia bukan satu-satunya penyebab terjadinya kejadian ketuban pecah dini. Ada beberapa faktor resiko ketuban pecah dini yaitu usia ibu, paritas, infeksi pada ibu, dan kehamilan ganda.
Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan kejadian komplikasi pada partus prematurus iminen pada ibu hamil dengan anemia. Hasil penelitian menunjukkan kejadian komplikasi partus prematurus iminen pada ibu hamil dengan anemia sebanyak 30% atau 15,1%. Jika ibu hamil kekurangan zat gizi, distribusi oksigen ke janin berkurang sehingga plasenta kekurangan oksigen. Akibatnya, tanda-tanda persalinan akan muncul sebelum usia kehamilan aterem. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu hamil dengan anemia yang tidak mengalami partus prematurus iminen sebanyak 169 orang atau 84,9%. Dari data tersebut, mayoritas ibu hamil dengan anemia tidak mengalami partus prematurus iminen pada kehamilannya. Hal ini dapat terjadi karena PPI memiliki berbagai faktor risiko lain, yaitu usia ibu, paritas, trauma, kemudian anomali janin, dan hubungan seksual pada saat kehamilan. Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan kejadian komplikasi perdarahan postpartum pada ibu hamil dengan anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru. Hasil penelitian menunjukkan kejadian komplikasi perdarahan postpartum pada ibu hamil dengan anemia sebanyak 28 orang atau 14,1%. Selama kehamilan, anemia dapat menyebabkan pengenceran darah karena kekurangan zat besi yang menyebabkan rendahnya sel darah merah dan menghambat koagulasi darah selama persalinan. Selain itu, kekurangan oksigen yang tersedia untuk uterus dapat menyebabkan kontraksi uterus yang tidak efektif, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perdarahan postpartum. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil dengan anemia tidak mengalami perdarahan postpartum itu sebanyak 171 orang atau 85,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas ibu hamil anemia tidak mengalami perdarahan postpartum. Hal ini dapat terjadi karena terdapat banyak faktor risiko selain anemia yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum seperti usia ibu, paritas, karakter kehamilan maupun status gizi ibu. Selanjutnya, distribusi frekuensi berdasarkan kejadian komplikasi BBLR pada ibu hamil di rumah sakit dengan anemia pada ibu hamil di Rumah Sakit Balikpapan Baru. Hasil penelitian menunjukkan kejadian komplikasi BBLR pada ibu hamil dengan anemia sebanyak 10 orang atau 5,0%. Distribusi oksigen dan nutrisi pada janin selama kehamilan disalurkan oleh darah ibu melalui plasenta. Anemia dialami ibu hamil akan menghambat distribusi nutrisi pada janin sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan yang menyebabkan BBLR. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil dengan anemia yang tidak mengalami BBLR sebanyak 189 orang atau 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil dengan anemia tidak mengalami komplikasi BBLR. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor risiko lainnya selain anemia yang dapat menyebabkan BBLR seperti paritas usia ibu, status ekonomi, kemudian status gizi, penyakit yang diderita oleh ibu maupun dari faktor janin seperti cacat bawaan dan gemeli. Kemudian distribusi frekuensi berdasarkan hasil ibu hamil dengan anemia di Rumah Sakit Balikpapan Baru. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil dengan anemia mengalami komplikasi itu sebanyak 116 orang atau 58,3%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu hamil dengan anemia itu mengalami komplikasi. Anemia merupakan salah satu faktor risiko terdapat atau terjadinya komplikasi pada ibu hamil pada janin pada janin seperti abortus, KPD, partus prematurus iminen, perdarahan postpartum, dan BBLR. Hal ini disebabkan oleh distribusi oksigen dan nutrisi yang disalurkan pada janin maupun plasenta tidak optimal sehingga terjadi komplikasi yang dapat membahayakan nyawa ibu dan janin. Hasil penelitian menunjukkan ibu hamil dengan anemia yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 83 orang atau 41,7%. Hal ini dapat terjadi karena anemia bukanlah satu-satunya faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan komplikasi selain anemia yaitu faktor maternal seperti usia ibu, paritas, status gizi ibu, penyakit yang diderita ibu, kemudian faktor janin bisa karena gemeli, kelainan kongenital, dan faktor hormonal, serta faktor plasenta seperti kelainan bentuk dan tempat implementasi plasenta. Keterbatasan pada penelitian ini menggunakan data rekam medis sehingga beberapa data tidak lengkap selama proses pengumpulan data. Ditemukan berbagai jenis komplikasi pada ibu hamil yang menderita anemia, namun penelitian ini hanya membahas 5 jenis komplikasi.
Kesimpulannya, yang pertama, ibu hamil dengan anemia mengalami abortus sebanyak 19 orang, yang tidak mengalami abortus sebanyak 180 orang. Ibu hamil dengan anemia mengalami ketuban pecah dini itu sebanyak 29 orang dan tidak mengalami ketuban pecah dini sebanyak 170 orang. Ibu hamil dengan anemia yang mengalami partus prematurus iminen itu sebanyak 30 orang, yang tidak mengalami partus prematurus iminen sebanyak 169 orang. Ibu hamil dengan anemia mengalami perdarahan postpartum sebanyak 28 orang dan tidak mengalami perdarahan postpartum sebanyak 171 orang. Ibu hamil dengan anemia yang mengalami BBLR itu sebanyak 10 orang, yang tidak mengalami BBLR sebanyak 189 orang. Ibu hamil dengan anemia yang mengalami komplikasi sebanyak 116 orang, yang tidak mengalami komplikasi sebanyak 83 orang. Mayoritas dari ibu hamil dengan anemia itu mengalami komplikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Ibu. Saya kembalikan kepada tim penguji. Terima kasih.